Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan. Amin. Di video kali ini ada keluh kesah datang dari seorang member Head of Hope atas berita yang beredar di internet. Bagaimana isi curahan hatinya? Yuk kita lihat sama-sama. Nah ini pertama, selamat siang semua anggota Hope, makanya Head of Hope. Nama saya Angling dan saya anggota tim Head of Hope. Nah ini baru-baru ini beredar berita negatif di internet telah menyebabkan semua orang panik. Jadi member Head of Hope yang satu ini merasa resah karena beredar berita negatif yang beredar di internet, baik di media sosial maupun internet. Dengan ini saya meyakinkan semua anggota tim Head of Hope bahwa jika aset Anda muncul masalah, beberapa kerugian akan dikompensasi oleh Hati Harapan kami. Nah, maksudnya member yang satu ini kalau misalkan di kemudian ada masalah, siap menanggung kerugian atas member-member yang sekarang lagi panik karena banyak berita negatif tentang Head of Hope. Nah, sebenarnya di video sebelumnya pernah saya bahas bahwa berita tentang ilegalnya Head of Hope bukan datang dari media-media atau yang memberitakan, tapi sumbernya dari websitenya OJK. Karena Head of Hope diduga melakukan investasi dengan modus bantuan dana atau bantuan kemanusiaan. Itu pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi berita yang beredar di internet baik di lewat media online atau dari medsos itu sebenarnya sumbernya dari OJK. Coba tanya pimpinan Head of Hope melakukan mediasi dengan OJK, ini kenapa Head of Hope muncul sebagai entitas ilegal gitu. Sebenarnya itu yang harus dilakukan, bukan melihat berita dari internet kalau memang kalian merasa resah atau tidak percaya dengan berita yang beredar. Nah ini, tetapi karena Anda telah mengikuti Head of Hope begitu lama, saya yakin Anda semua telah menghasilkan banyak uang. Jadi ini katanya yang sudah lama gabung itu sudah banyak menghasilkan uang. Kami telah membantu begitu banyak orang miskin dan mencapai begitu banyak amal selama bertahun-tahun sejak Head of Hope didirikan. Nah ini keluh kesah dari member Head of Hope. Di video sebelumnya pernah saya bahas juga, tanpa mengurangi rasa hormat, saya apresiasi atas amal yang dilakukan oleh para member Head of Hope. Tapi saya kasih saran juga, kalau misalnya mau membuat sebuah aplikasi atau misalkan investasi harus ada izin terkait. Kenapa ya? Biar tenang. Kalau misalkan ilegal ya seperti ini, mungkin yayasannya itu legal tapi kan aktivitas investasinya itu yang dianggap ilegal. Jadi kalau misalkan yang namanya menghimpun dana masyarakat itu harus ada izin dari pihak terkait, tergantung ini investasinya dalam bidang apa. Kalau kripto mungkin itu Bapepti.
begitu, harus dijalankan alur aturan dari regulasi tertentu gitu. Ini bagus sebenarnya, niatnya bagus, akan tetapi karena caranya ini yang menyebabkan dinyatakan ilegal, ya memang karena tidak urus izin. Nah, ini lanjut. Anda semua bisa melihat ini. Saya tidak mengerti mengapa Anda percaya rumor itu. Jadi kenapa ini sih bukan rumor, karena ini datang dari regulator OJK. Begitu. Ini sumber beritanya dari OJK. Adapun media-media online yang memberitakan itu sumbernya itu satu sumber, yaitu dari OJK. Begitu. Jika masih ada penyebar rumor di grup untuk menyebarkan berita negatif ini dan mempengaruhi reputasi dan perkembangan tim Heart of Hope, saya akan langsung menemuinya dan mengusulkan grup di podium. Sebuah tim perlu bersatu, bukan anggota yang menyebarkan hal negatif. Jadi gimana ya? Heart of Hope itu saya juga awalnya kira sebuah yayasan biasa yang menghimpun dana terus disalurkan kepada yang membutuhkan. Saya kira cukup seperti itu, karena banyak juga yayasan-yayasan yang melakukan hal seperti itu. Cukup menghimpun dana terus disalurkan kepada yang lebih membutuhkan. Itu awalnya saya juga beranggapan seperti itu. Ternyata pas ditelusuri lebih jauh, ternyata ada embel-embel investasinya. Nah, itu yang dipermasalahkan OJK. Nah, ini kan keterangannya di OJK investasi berkedok kemanusiaan. Ini jadi ini yayasan amal, maksudnya OJK menganggap yayasan amal ini cuman kedok, karena ya keterangannya seperti itu. Jadi kalau misalkan resah, ya saya tanyakan saja langsung ke OJK. Coba pimpinan Heart of Hope langsung hubungi OJK kalau memang ini bisnis benar, atau bisa juga urus izin agar investasinya dilegalkan. Karena sebagus apapun suatu investasi, kalau ilegal ya tetap saja itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Sebagus apapun sebuah investasi, begitu. Nah, jadi keluh kesah member yang satu ini sebenarnya ya pastilah panik, karena mungkin ada juga uang yang masih menyangkut di sana. Itu masalahnya. Saya pun membacakan sebuah berita bukan tanpa alasan, bukan tanpa sumber. Saya riset dulu. Kalaupun itu berita dari media online yang terpercaya, saya tetap langsung riset ke websitenya OJK, betul tidak Heart of Hope itu termasuk entitas ilegal. Pas saya cari-cari dan ternyata betul, Heart of Hope dinyatakan ilegal itu dari OJK sebenarnya. Kalaupun ada orang misalkan yang menyebarkan, itu bukan hoax, itu real, resmi dari websitenya OJK. Itu dari waktu ke waktu juga OJK selalu menerbitkan entitas ilegal. Itu hampir setiap bulan itu ada. Bulan Agustus ada, September ada, nah terakhir Oktober juga ada. Nah, ini di bulan Oktober juga Heart of Hope ternyata kena juga sebagai entitas ilegal gitu. Jadi sebelum gabung sebenarnya harus telusuri dulu apa legalitasnya, punya
sertifikat apa saja yang dibutuhkan untuk legalitas sebuah investasi yang Bapak atau Ibu ikuti. Jadi harus ditelusuri dulu, jangan asal gabung. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum ditutup, jangan lupa kalau misalkan suka dengan video-video saya, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.